إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ya, jazakumullah khairan jazah kepada Ustaz Awang Durawan sudah menyampaikan tilawahnya. Mudah-mudahan bagi yang membacanya diberikan keberkahan Allah SWT, difasihkan dalam membacanya kembali. Kemudian bagi yang mendengarkan, kita diberikan Allah keberkahan dengan mendengarkan tilawah-tilawah lantunan ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa tema kita pada hari ini adalah silaturahim Idul Fitri dengan istiqomah dalam dakwah. Istiqomah dalam dakwah. Dakwah sudah kita geluti sekian tahun lamanya. Jadi tidak pernah surut dari jalan kita. Tidak pernah surut dari langkah-langkah kita. Semoga dengan istiqomah dalam dakwah itu Allah memberikan kemenangan-kemenangan kepada kita, terutama di tahun 2024 kelak, di mana Allah mengatakan menolong kita semua Allah, karena kita insyaallah akan selalu berusaha untuk menjadi orang-orang yang para anggota yang siap untuk terjun di medan dakwah ini, untuk terjun ke masyarakat, membela masyarakat, mengayomi masyarakat, dan tentunya adalah membela kepentingan rakyat secara keseluruhan insyaallah. Baik, kita lanjutkan acara kita adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Kepada para hadirin, pada jemaah sekalian yang ada di rumah untuk berdiri sebagai penghormatan kepada lagu Indonesia Raya. Lanjutkan dengan menyanyikan lagu Mars PKS. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Dalam kehadiran sejahtera, hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Dalam kehadiran sejahtera, tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita. Dalam naungan ridho ilahi, marilah kita terus berjuang. Dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa. Dalam semangat untuk berkhidmat, menuju cita-cita dan mulia, bagai cahaya dalam kegelapan, menyambut datangnya harapan. Dalam kehadiran sejahtera, hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Dalam kehadiran sejahtera, tak lelah terus berjuang dengan jiwa Pancasila, menjayakan negeri kita, membangun Indonesia.
Para hadirin minta untuk duduk kembali. Kalau lihat dari teks-teks yang disampaikan dalam lagu Mars, Masya Allah luar biasa. Hadir PKS untuk membela rakyat. Ya, hadir untuk membela tentunya untuk membela rakyat keseluruhan, ya, rakyat Indonesia. Ya. Baik, berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DBC PKS Tapos yang akan disampaikan langsung oleh ketuanya, yaitu Al-Ustadz Makmuri Raskeman. Pada beliau falyatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kepada yang kita cintai dan insyaallah Allah rahmati, Ustaz Bobi Sekum DPD PKS Kota Depok yang hadir bersama kita, seluruh pengurus BPH DPC PKS Tapos beserta struktur di dalamnya, pada seluruh ketua kelas yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh undangan, relawan dan seluruh anggota pelopor penggerak yang hadir di Zoom maupun di offline di DPC PKS Tapos. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini Allah izinkan kita, Allah berikan kemudahan kita untuk melaksanakan silaturahim ba'da kita berbahagia dengan bulan Ramadan. Ramadan sudah meninggalkan kita, tinggal asar-asarnya saja, pengaruhnya hadir bersama kita semuanya sepanjang tahun insyaallah. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari pengurus DPC PKS Tapos mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin. Semoga seluruh amaliah ibadah kita di bulan Ramadan kemarin seluruhnya naik di hadapan Allah. Ibadah-ibadahnya berpengaruh terhadap jiwa kita. Dan Ramadan menjadi kunci sukses buat pribadi kita, keluarga kita, dan tentunya buat dakwah kita yang bisa menyirami masyarakat di sekitar kita. Ya insyaallah mudah-mudahan kenikmatan bersama Ramadan, kebahagiaan bulan Ramadan terus Allah hadirkan bersama kita sekalian. Salat salam tentunya tak lupa. Semoga Allah sampaikan kepada orang yang paling kita cintai. Hidup kita, keselamatan kita juga bergantung dengan syafaat yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang terus meniti Shiratal Mustaqim di dunia dengan Allah mudahkan, dan sampai ketika kaki kita melangkah di Shiratal Mustaqim di yaumil akhir, Allah mudahkan tentunya kemudahan yang penuh kecepatan bagaikan kilat sampai di tempat yang paling indah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, seluruh kader dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab yang begitu besar di pundak kita semuanya sebagai kader dakwah. Umat ini, bangsa ini memerlukan kita semuanya. Membutuhkan kita semuanya. Darah daging kita adalah darah daging dakwah.
Bertahun-tahun kita dibina oleh Allah dengan tarbiyah, dengan jamaah yang mencintai kita sebagai seorang pribadi dan keluarga dan sebagai seorang yang ada di lingkungan dakwah ini. Maka darah daging ini adalah takdir yang Allah berikan pada kita, yang mestinya kemudian bisa menjadikan warna yang terbaik di hadapan umat ini. Jadikanlah kita orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menjadi orang-orang yang tersingkirkan, tergantikan oleh Allah karena ketidaktanggungjawaban kita terhadap amanah yang Allah berikan pada kita semua. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunna. Pasti Allah akan gantikan kalau kita tidak mau terlibat di dakwah ini. Pasti akan dihadirkan Allah Subhanahu wa taala pribadi yang lain yang Allah sangat cinta terhadap dirinya. Sehingga kalau kita sudah punya kunci Allah mencintai kita, maka target-target capaian kemenangan dakwah yang dicanangkan oleh DPP, DPW dan DPD itu bagaikan hal-hal yang sangat mudah karena Allah sangat memberikan kemudahan terhadap orang-orang yang Allah cintai. Oleh karena itu yang di kesempatan yang berbahagia ini, di sore yang paling berkah ini, insya Allah berkumpulnya kita di acara halal bihalal ini, ya, baik di Zoom maupun di offline, menjadi sarana penguat kekuatan dakwah kita, kekuatan silaturahim kita antara kita semuanya, qiyadah dan seluruh anggotanya. Sehingga kemudian capaian dakwah di Tapos 4 kursi itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kami BPH PKS Tapos tidak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa. Hanya Allah yang akan memenangkan dan dibantu oleh seluruh kader dakwah yang militan dan punya ruh jihad yang dia telah peroleh di Ramadan yang kemarin didapatkan. Kenikmatan tilawatul Quran, kenikmatan qiyamul lail, kenikmatan ibadah yang lainnya dihadirkan terus panjang tahun di mana kita ingin memenangkan dakwah ini di Depok khususnya. Sehingga kemudian tidak ada hal yang mungkin ukuran manusia sangat susah, tapi bagi kita yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bersama masyarakat tentunya yang mencintai kita, insyaallah kita akan mencapai sesuai target yang diinginkan oleh qiyadah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentu dalam proses ini ke depan ada hal-hal yang terjadi dinamika, kepengurusan dinamika dakwah. Itu hal yang sangat wajar sebagai orang manusia dan tentunya kami banyak sekali kekurangannya. Maka di forum yang berbahagia ini ya, saya mewakili BPH dan seluruh struktur DPC PKS Tapos memohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya agar kaki ini begitu ringan melangkah untuk mengerjakan seluruh proses dakwah di Tapos ini. Buah dari pemaafan dari seluruh anggota kader dakwah yang ada di Tapos. Sehingga kemudian tentu ketika antum dan antuna semuanya telah memaafkan kami semuanya, maka dipastikan Allah akan buka hati-hati seluruh kader dakwah untuk mendoakan seluruhnya. Dibayangkan seluruh wajah-wajah para qiyadah kita. Ya, sehingga kemudian terpaut hati kita saling membantu satu dengan yang lainnya dengan penuh perhatian sehingga kemudian capaian dakwah ke depan akan Allah mudahkan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyertai kita semuanya sepanjang tahun ke depan dan sepanjang pemenangan dakwah kita insyaallah. Demikian, mohon maaf kalau ada kalimat yang tidak berkenan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita fid dunya wal akhirah insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi sambutan dari Ketua DPC PKS Tapos Ustadz Muhammad Rasman, bahwa tentunya kita tidak akan mungkin berhasil ya tanpa ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian banyak yang sudah digariskan, dicanangkan oleh struktural dari DPP hingga DPRA.
Jadi kemenangan-kemenangan insya Allah akan kita raih di tahun 2024, menjadikan kita insya Allah semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum acara berikutnya yaitu sambutan dari kedua DPD, ada beberapa pantun yang mau sampaikan. Bendera kami hitam, ini warna apa nih? Bendera kami hitam, oranye dan putih, dipasang di tengah sebagai inti. PKS merupakan partai yang bersih, partai lain penuh duri. Bang Danang minum es, minumnya pakai buah pace. Selamat milad buat PKS, semoga semakin oke. Baik, berikutnya adalah sambutan dari Ketua DPD PKS Depok yang akan disampaikan oleh Ustadz Bobi Hermanto. Kepada Ustadz Bobi Hermanto, falyatafadhal mashkuran. Nasi liwet ikan peda, enaknya dimakan bersama-sama. Saya sampaikan salam penuh cinta, salam para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah pada sore hari ini atas izin Allah kita bisa bersilaturahim walaupun dengan secara online, tapi ini juga terus patut kita syukuri dengan kondisi pandemi yang belum selesai. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita dan menjauhkan kita dari bara penyakit ini. Salam jangan lupa semoga berdoa atas kedua sunnah kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarga, sahabat, semoga termasuk kita ikutnya istiqomah di akhir zaman. Alhamdulillah pada sore hari ini perkenankan saya menyampaikan hal-hal yang bisa menjadi pengingat kita bersama. Sebelumnya perkenankan saya sampaikan salam cinta dan hormat saya kepada Ketua DPC Kecamatan Ustaz beserta jajarannya, dan juga nanti bergabung dengan kita yang kita cintai juga Kiai Abdul Aziz yang kami hormati dan juga kami cintai karena Allah, para ketua, para pembimbing dan pembina UPAS Kecamatan Tapos, dan tak lupa juga abang kita anggota DPRD Kota Depok, Bang Ade Firmansyah, dan juga seluruh kader yang kami cintai dan kami banggakan yang ada di Kecamatan Tapos, yang tadi disampaikan oleh Ustaz Mamuri akan mencapai target 4 kursi di Kecamatan Tapos. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahmi ini menjadi sarana untuk makin mempererat dan memperkuat ukhuwah kita. Insya Allah dengan ukhuwah yang makin kuat, makin erat, kita bisa menjalankan amanah-amanah menjadi lebih baik. Karena memang sebagaimana tadi Ustaz Mahmud disampaikan, kita terlahir sebagai pejuang dan insya Allah kita akan terus berjuang, dan insya Allah kita akan mengakhiri hidup kita dalam perjuangan ini hingga Allah berikan syahid kepada kita sekalian. Amin amin ya rabbal alamin.
Secara umum memang ada target-target besar ke depan, tetapi kita yakin dengan bekal Ramadan menjadi sarana untuk kita bisa menjalankan amanah-amanah tersebut, karena tidak ada yang tidak mungkin. Ya insya Allah dengan bekal Ramadan ini Allah berikan hidayah dan inayahnya kepada kita untuk menjalankan amanah-amanah tersebut, sehingga target-target yang diberikan bisa kita capai. Salah satu yang bisa kita jalankan walaupun saat ini masih kondisi COVID, kita harus terus membangun silaturahim, membangun komunikasi dengan segenap elemen masyarakat agar masyarakat memahami tentang visi dan misi PKS dan juga kenal dengan PKS sampai akhirnya mereka mau bergabung bersama PKS. Insya Allah kalau tadi ditargetkan 4 kursi bukan tidak mungkin, karena memang kalau secara detail Pos Cilodong itu punya alokasi 11 kursi. Jadi kalau mau diborong 4 sama Tapos itu bukan hal yang tidak mungkin. Apalagi kita punya semangat besar dari Ramadan ini. Ya insya Allah dengan terus bergerak, insya Allah akan menjadi bola yang seperti salju makin lama makin besar. Jadi mulai dari tetangga, RT, RW, kelurahan, kecamatan, insya Allah dengan usaha yang bersungguh-sungguh, dengan gigiah, Allah berikan kemenangan yang dijanjikan. Ala kulli hal, kita sama-sama ingin mendengarkan taujih dari gurunda kita. Jadi saya tidak akan berpanjang kalam, tapi sebelumnya atas nama pimpinan DPD dan juga DPD, kami menyampaikan permohonan maaf kami atas apa yang kami jalankan selama ini. Mudah-mudahan dengan pintu maaf yang sebesar-besarnya kami juga sampaikan taqabbalallahu minkum, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dalam pemaafan ini Allah berikan lapangan hati dan juga kemudahan kita untuk hari panas sawah membelah, hutan rimba tempat dirusak. Maafkan kalau ada salah, namanya juga manusia. Ramai sungguh di hari raya, sungguh segar air kelapa. Salam undur dari saya, kapan-kapan moga berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Ketua DPD yang diwakili oleh Ustadz Bobi Hermanto. Mudah-mudahan tadi sampaikan kita semua bagi kader arahan-arahan yang disampaikan, semoga kita bisa ikuti. Baik, nih sebentar lagi ada taujihat tentang istiqomah dalam dakwah. Ya. Kalau mau pantun khawatir nih jadi ini, maka biarkan Ustadz dulu yang akan menyampaikan, yaitu Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf LC Al-Hafiz. Alhamdulillah sudah bersama kita semua dan akan menyampaikan tentang istiqomah di jalan dakwah. Kepada Gurunda Syekh Abdul Aziz Abdul Rauf, kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para masyayikh yang hadir pada acara halal ini yang saya hormati,
para pimpinan dakwah, Bapak Ketua DPD, Ketua DED, Ketua DPD, Ketua BPA, hadir pada hari ini. Kita semua dirahmati Allah dan senantiasa diberi taufik dan hidayah di dalam berkhidmah kepada Islam kaum muslimin. Perkenankan saya menyampaikan tahniah al-Aid. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim kullu 'am wa antum bi khair insyaallah. Alhamdulillah, Allah kembali pertemukan kita semua para kader dakwah untuk sebuah halal bihalal. Apapun ini istilah Indonesia, istilah masyarakat Indonesia, ya. Tapi para asatidz di negeri ini, ya, nemu aja ayat yang menunjukkan pentingnya halal bihalal. Ya. Biasanya menggunakan Ali Imran 134. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Agendanya sudah kita laksanakan semaksimal mungkin insya Allah kemarin di bulan Ramadan. Kita jadikan Ramadan sebagai bulan maghfirah. Sari'u. Bahkan Rasulullah mengingatkan agar jangan sampai kita melewati Ramadan tanpa ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Jibril sampai mendoakan kesengsaraan bagi seorang muslim yang ditakdirkan berada di bulan Ramadan tapi tidak mendapat ampunan. Kenapa? Ya karena dia menyia-nyiakan Ramadan. Ya. Tidak dengan amal yang maksimal. Maka Rasulullah pun mengaminkan. Jadi kata maghfirah di ayat ini, Ali Imran 134 ini, wasari'u ila maghfirah, ya. Ampunan itu berarti ampunan itu berarti sesuatu yang diminta dan sesuatu yang diamalkan, ya. Sesuatu yang diminta, ya, yaitu dalam doa-doa kita utamanya di saat Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sesuatu yang diamalkan, ya, pada hadis-hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan yakin akan balasan dari Allah, maka diampuni semua dosanya. Ya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis serupa ada di siapa yang sholat malam. Hadis serupa siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar. Itu semua insya Allah sudah kita lakukan, dan di bulan Syawal ini kita enggak henti-hentinya berdoa taqabbalallahu minna wa minkum. Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan dan apa yang dilakukan oleh semua saudara-saudara kami. Maka harapannya agar seperti yang dilakukan oleh umat Islam zaman dahulu
ketika mereka mengatakan bahwa dampak Ramadan itu kami rasakan sampai bulan Rabiul Akhir. Berarti kalau bulan Rabiul Akhir berapa bulan tuh? 6 bulan, ya, luar biasa. Maka saya yakin kalau modelnya seperti itu menjadi indikasi kuat bahwa amal-amal, begitulah ketika amal-amal Ramadan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dampak energi Ramadan itu minimal 6 bulan. Berarti sisa 6 bulan ke depan itu dimanfaatkan sebagai bulan persiapan atau pemanasan menyambut bulan Ramadan berikutnya. Itulah yang harus menjadi semangat kita dalam berdoa atau mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya, itu dikatakan U'iddat lil muttaqin, surga itu disediakan bagi orang bertakwa, ya, yang selalu berinfak baik dalam kondisi rizkinya banyak, bisarra wadharra, maupun rizkinya terbatas. Alladzina yunfiquna fis sarra, dan saya yakin insya Allah di bulan Ramadan kita semua melakukan. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Maka akhlak berikutnya atau amal saleh berikutnya adalah wal 'afina 'anil nas. Menjadi orang-orang yang atau wal kadhiminal ghaidha, jadi orang-orang yang bersabar dengan menahan amarah di saat dia punya kemampuan marah. Itulah yang disebut dengan wal kadhiminal ghaidha. Namun demikian dia juga memaafkan orang lain. Wal aful, ya, kita di Indonesia bahkan juga melafaz, ya, mohon maaf lahir batin, ya. Tentu kalau di negeri lain tanpa mengucapkan, ya, husnudzonnya insya Allah enggak dimintai maaf saja sudah dimaafkan, ya. Apa yang disebut dengan sofhu, ya, sofhu, ya, orang yang memaafkan saudaranya betapapun enggak diminta. Fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Maka jadilah Ramadan ini, ya, betapapun ayat ini memang bukan khusus Syawal, ya, tapi kalau memang mau ditarik menjadi sebuah semangat halal bihalal, maka tentu ayat ini insya Allah memiliki motivasi yang lebih di bulan Syawal ini, ya, untuk menjadi orang yang berkualitas atau berprestasi dalam hablum minallah, berprestasi juga hablum minan nas. Ya, tentu sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, istiqomah di jalan dakwah, ya. Jadi kalau antum buka Ali Imran 134, ya, itu adanya di halaman sebelah kanan, ya, dari ujung, ya. Dan 2 halaman ayat ini, ya, di surat Ali Imran juz keempat ini hampir semua ayatnya memberi satu motivasi yang kuat, ya, bahwa
ketika manusia itu punan Allah dan selalu berbuat baik kepada sesamanya, maka sesungguhnya manusia itu memiliki energi yang luar biasa. Tentu dalam bahasa dakwah, ya, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, ya, itu kaitan khususnya adalah bersabar dalam berjamaah. Karena siapapun yang berjamaah pasti dia menghadapi kondisi-kondisi yang mengharuskan dia sabar terhadap saudaranya. Ya. Sabar tidak marah, sabar memaafkan. Sebagaimana orang lain juga bersabar terhadap dirinya. Karena itulah yang disebut oleh Allah di surat Al-Furqan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Ya. Dan kalian dan manusia itu satu dengan yang lain kami jadikan saling memberi fitnah, ya. Maksudnya saling berpotensi menjadi ujian, ya. Ujian, intinya ujian bersabar, ya. Siap dengan cepat memaafkan, dengan cepat mengalah, dengan cepat apa yang disebut dengan al-ithar, ya. Ya, saat itulah manusia disebut oleh Allah, ya, innallaha yuhibbul muhsinin. Jadi ayat ini menjadi lebih spesifik lagi ketika dipahaminya dalam konteks, ya, atau dalam lapangan berdakwah jamaiyah, ya, maka lebih harus lagi, ya, semangat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Itu mentalitasnya, ya. Kemudian gerakannya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan kemudian kembali Allah mengingatkan seperti ini, suci, orang gak ada kesalahannya, ya. Tetap dia bisa jatuh dalam kesalahan, namun Allah ingatkan dia punya satu keistimewaan, kembali dan bertaubat kepada Allah dan tidak mau bertahan dalam kesalahannya. Wallahu anfusahullaha fastaghfiru lidzunubihim. Di konteks ayatnya disebut muttaqin, uiddat lil muttaqin, ya. Dan ayat 135-nya menyatakan bisa saja orang bertakwa itu bersalah, ya. Namun dia punya akhlak yang khusus saat bersalah, ya. Baik salahnya kepada Allah maupun salahnya kepada sesama hamba-hamba Allah, ya. Dalam konteks seperti inilah pentingnya membangun jiwa yang mutmainnah seperti yang difirmankan oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, ya. Tenang ini maksudnya ajek, ya. Maksudnya sudah berada dalam sebuah kondisi yang permanen, ya, bersama Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah dalam kondisi selalu ridha,
ya, seperti yang sering diucapkan oleh orang-orang beriman, raditu billahi rabba wa bil islami dina. Tidak pernah bersikap suudzon kepada Allah. Hatinya bersama Allah selalu dalam keadaan husnudzon, betapapun dia rasakan pahitnya kehidupan yang luar biasa, itulah yang disebut dengan radiyatan. Dan saat jiwa itu menjadi jiwa yang radiyah, maka dia menjadi jiwa yang mardiyah, jiwa yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri khas penduduk ahli surga adalah radiyatan mardiyah. Di ayat ini disebut nanti dengan wadkhuli jannati. Di Al-Bayyinah disebut dengan jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Ya. Jadi mereka ridha Allah, ridha kepada Allah. Maka jika kita kaji apa yang ada di di situ dikatakan fadkhuli di dalam hamba-hambaku. Tentu tidak mungkin manusia merasakan hakikat ayat ini kecuali ketika dia gabung dengan orang-orang beriman dalam nuansa berjamaah. Karena di dalam berjamaah ada tuntutan apa yang disebut dengan al-ukhuwah, ya. Apa yang disebut dengan soliditas, ya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Maka bagaimana mungkin bisa solid kalau tidak memiliki akhlak wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jadi fadkhuli fi ibadi, ya. Tapi begitu perintah masuk surga, fi-nya dibuang, wadkhuli jannati. Ini menunjukkan bahwa saat orang-orang beriman itu menempatkan dirinya atau memasukkan dirinya, ya, dalam kehidupan orang-orang beriman, ya, yang dalam bahasa dakwah disebut berjamaah, bukan berarti tidak ada, ya, halangan-halangan, tantangan-tantangan, itu tetap ada. Tapi akhlak wal afina anin nas membuat dirinya, ya, punya prinsip lebih bersabar. Karena jika tidak bersabar dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang berdakwah, bagaimana mungkin dia bersabar dengan masyarakat biasa yang tidak memiliki visi dan misi dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bagaimana bersabarnya Abu Bakar terhadap sikap Umar, ya. Bersabarnya Umar terhadap sikap Abu Bakar, ya. Sehingga dikatakan oleh Abu Bakar, ya, ma'araka illa mukhalafati, katanya, ya. Wahai Umar, ya, kita ini sering banget, ya, berbeda pendapat, tapi karena kuatnya akhlak berjamaah, ya, maka perbedaan pendapatnya hanya di tataran pemikiran, tataran ijtihad. Tidak ada perbedaan pendapat di dalam hati.
Mengapa demikian? Ya karena tadi irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jiwa-jiwanya sudah dibentuk sedemikian rupa untuk selalu kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan diridhai. Ya. Maka dalam suasana seperti ini, maka yang dicita-citakan adalah menjadi jiwa-jiwa atau hati-hati yang selalu tersatukan. Innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at. Ya. Di dalam rapat boleh berbeda pendapat, di dalam berargumen boleh berbeda pendapat, tapi kalau sudah kembali kepada Allah, semua menyatu, istama'at ala mahabbatik, ya. Menyatu dalam kecintaan kepada Allah, waltaqat ala ta'atik, bertemu selalu dalam ketaatan kepada Allah, ya. Untuk bersatu, berdakwah dan membela agama Allah. Wahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Ya. Begitulah hakikat fadkhuli fi ibadi, sehingga saat masuk surga Allah katakan wadkhuli jannati, masuklah surga. Walaupun udkhuli untuk menunjukkan, ya, kemudahan prosesnya, ya. Sementara ketika berjamaah, ya, dia sudah merasakan semua ya, dalam tanda kutip pahit getirnya berjamaah, bersabar agar saat masuk surganya tidak lagi merasakan satu proses yang menyulitkan dirinya. Wadkhuli jannah. Ya. Jemaah rahmatullah, ya. Saya yakin kalau fikrah halal bihalal itu seperti ini, ya, maka sudah kebayanglah, ya, bahwa, ya, halal bihalal atau Ramadan ataupun semua rangkaian Ramadan itu pada hakikatnya menjadi sebuah energi, ya. Energi apa? Energi ketaatan kepada Allah, ya, terutama ketaatan dalam bentuk berdakwah di jalan Allah. Terlebih di akhir Ramadan, ya, kita tidak saja ditarbiyah oleh Allah dengan Ramadan dan seluruh agendanya, kita juga ditarbiyah dengan, ya, apa yang disebut dengan, ya, syarrul Yahud, ya, kejahatan orang-orang Yahudi yang telah menyakiti kaum muslimin, yang telah menjadikan Al-Aqsa, ya, yantafid, ya, membara dan seterusnya, ya. Sesungguhnya di balik itu, ya, terlalu luas untuk dibahas ibrah-ibrahnya, ya. Maka salah satu ibrahnya, ya, kalau kita baca dari Ali Imran 112, ya, 113, 114, ya. Betapapun bangsa Yahudi itu bangsa yang disebut oleh Al-Quran bangsa yang diliputi oleh kehinaan, ya, karena kemaksiatan mereka, ya, karena hobi yang menumpahkan darah, bahkan pun tidak terlepas dari kejahatan mereka yang selalu haus darah, ya, disebut dalam Ali Imran 112, duribat alaihimul dhillatu
Ainama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nasi wa ba'u bighadabin minallahi wa duribat alaihimul maskanah, ya. Dan seterusnya, ya. Di balik penjelasan orang Yahudi yang udah jahatnya pol istilahnya, tapi ya Allah ingatkan di ayat yang ke-113-nya, laisu sawa'a. Jangan kamu kira semua Yahudi itu jahat seperti itu. Ada juga Yahudi yang baik. Ya. Min ahlil kitabi ummatun qa'imah. Ya. Di antara mereka ada yang kemudian beriman kepada Allah dan selalu mengisi malamnya dengan qiyamul lail yang panjang, ya. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imah yatluna ayatillahi, ya. Mereka menikmati ayat-ayat Al-Quran ana al-laili, dalam waktu malam yang panjang, ya. Wa hum yasjudun, ya. Dan bahkan mereka membacanya di dalam sholat, ya. Maka kita lihat, baca di luar sholat saja butuh mujahadah yang luar biasa, ya. Apalagi membaca dalam sholat, ya. Maka butuh kesolehannya jauh lebih besar. Hum yasjudun, ya. Ternyata Yahudi seperti ini juga aktif berdakwah, ya. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Aktif beramar ma'ruf nahi munkar, aktif melaksanakan berbagai macam kebaikan. Wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Ya, ini seharusnya, ya, sama-sama di Ali Imran, ya, seharusnya bisa menjadi tambahan motivasi bagi diri kita. Yahudi yang tadinya dengan segala kejahatannya, jika mau mereka bisa baik, ya. Dan Yahudi bisa baik itu bukan hanya di surat Al-Imran ini. Di Al-A'raf 167-168 juga disebut. Di Al-Isra ayat 8, ayat 9 juga disebut. Dan ayat 7, ya, juga disebut. Ya. Maka insya Allah, ya, kita yang memiliki yang lebih baik, ya, yang diistilahkan disebut di surat akhir Al-Fatah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, ya. Ini harus dipahami potensi kebaikan, potensi keistiqomahan dalam dakwah dalam diri kita ini sesungguhnya jauh lebih besar. Maka jika sampai terjadi melemah, ya, apalagi sampai menghilang, ya, maka yang harus dievaluasi adalah, ya, sejauh mana diri kita telah mengakses sumber-sumber motivasi kehidupan ini. Dan tidak ada sumber motivasi yang lebih besar daripada Al-Quran, kitabullah. Sebagaimana orang-orang Yahudi pun diingatkan oleh Allah agar senantiasa, ya, kembali kepada Al-Quran. Ya. Al-Isra ayat 9, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya pembahasan khususnya adalah menasehati orang-orang Yahudi yang telah banyak melakukan pengerusakan. Waqadaina ila bani Israila bil kitabi la tufsidunna fil ardi marratain. Ya.
Namun kalau mereka mau kembali kepada Al-Quran, Allah jamin yahdi lillati hiya aqwam. Dia akan memberi arahan menuju ke jalan yang lurus. Itulah Allah dengan mengambil ibadah lagi, ya, ibarat menghafal, kita murojaah lagi di bulan Syawal. Maka sudah seharusnya diingatkan lagi di bulan Syawal ini dengan program Ramadan, ya. Dengan program halal bihalal Syawal. Dan jika kita bahas penggalan Ali Imran 134 ini merupakan ayat selingan di dalam mengingatkan umat Islam akan peristiwa Perang Uhud. Perang Uhud terjadi di bulan apa? Perang Uhud? Bulan Syawal. Jadi sebenarnya halal bihalal itu, ya, apapun komentar masyarakat, ya, mobil khusus yang kurang setuju, ya, sesungguhnya bisa saja sebab kegiatan yang di bulan Syawal ini mengingatkan kita akan hari ulang tahun Ghazwatul Uhud. Nah, setelah selesai Allah memberikan satu taujihat bagaimana seharusnya jiwa manusia yang selalu siap berjuang di jalan Allah, maka di ayat berikutnya, ya, kurang lebih 137, ya, Allah ingatkan iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu wa tilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Intinya adalah, ya, hidup ini dengan pilihan apa saja pasti ada luka-lukanya. Apakah memang luka fisik, apakah memang luka hati, ya, lukanya apa? Pahitnya perjuangan, ya. Maka Allah ingatkan, sungguhnya semua luka-luka, al-qarah asal artinya luka, ya. Ya, semua luka-luka itu dialami oleh orang-orang yang berjuang di jalan menisbatkan atau menganggap, ya, segala kondisi yang pahit yang dialaminya lebih karena keterlibatan dakwahnya. Tapi sesungguhnya lebih karena memang tabiat kehidupan seperti itu. Buktinya orang kafir juga, ya, saatnya sakit, saatnya sengsara, ya, maka itu juga akan mereka alami. Yamsaskum qarhun faqad massal qarhum mithlu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan tabiat kehidupan seperti jarum jam. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah, ada saatnya di tengah, ada saatnya tengah sebelah kanan, sebelah kiri, ya. Sehingga ayat ini harus memberi suatu rasa optimis perjuangan, dan siapa yang optimis dialah yang istiqomah insyaallah. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu minkum wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbul zalimin. Keistiqomahan itu, ya, akan membuat Allah betul-betul tahu, ya, mana hamba-hambanya yang beriman dengan keimanan yang baik, ya, dan sehingga Allah memilihnya sebagai, ya, orang-orang yang mati syahid.
orang-orang yang laik menjadi saksi kebenaran syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ini tidak membuat orang beriman itu termotivasi bersabar, termotivasi istiqomah, ya, maka Allah ingatkan ya, keyakinan orang beriman tentang surga. Ya. Kalian beriman kan dengan surga, ya. Maka Allah ingatkan, ya, kalau kalian sudah beriman, jangan kira Allah akan memasukkan hambanya ke dalam surga itu tanpa sebuah perjuangan. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kau kira Allah akan memasukkan kamu ke surga padahal Allah belum mengetahui bahwa kamu orang yang sedang berjuang di jalan Allah, dan Allah belum mengetahui kamu adalah orang-orang yang sabar. Maka al-jannah yang tidak henti-hentinya saat Ramadan kita panjatkan kepada Allah, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Maka jika kita kembalikan ke surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, ya, maka ayatnya mengingatkan kita, jangan kalian kira prosesnya cukup dengan doa. Maka prosesnya butuh kesabaran dan butuh keistiqomahan di jalan Allah, sehingga kita bisa dinilai betul-betul berjuang di jalan Allah. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, inilah tausiah halal bihalal yang bisa saya sampaikan. Ya. Mohon maaf jika ya mungkin kondisinya terbatas karena dalam perjalanan ini. Ya. Alhamdulillah masih Allah berikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan antum lewat online ini dan menyampaikan pesan-pesan Al-Quran. Qulu qali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Rasanya, Masya Allah, ya, belum puas, ya, untuk mendengar kalimat-kalimat thayyibah dengan lantunan ayat-ayat disampaikan oleh Gurunda, guru kita, Ustaz Abdul Aziz, yang demikian piawai membawakan ayat-ayat dikambilkan dengan ayat-ayat yang lain, Masya Allah. Ada beberapa yang tadi coba kami tulis, ya. Ini sebagian kecil saja barangkali. Beliau membawakan satu ayat dari surat 3, ayat 133, dilanjut sampai 136. Ya, Masya Allah. Jadi ada yang kami tulis adalah dampak energi Ramadan itu akan dirasakan sampai 6 bulan ke depan. Ya, jangan sampai nanti Ramadan baru selesai, tilawah kita udah berhenti, infak kita selesai karena padahal ketika kita menjalankan Ramadan ini, saya sampaikan ya, dampak dari Ramadan ini hingga 6 bulan ke depan. Ya. Kemudian beliau sampaikan juga bahwa Syawal adalah sebagai ulang tahun dari Ghazwatul Uhud. Ya, napak tilas Syawal itu adalah ulang tahun pada peperangan Uhud. Ya, jadi perang Uhud itu terjadi bulan Syawal. Kemudian juga Ustaz Munstir mengambil surat 3 ayat 112 dan 114. Ya. Kemudian sambung lagi dengan suratul Isra ayat surat 17 ayat 7 dan 9. Masya Allah.
Rasanya tadi sampaikan belum puas ya karena terwaktu dan banyak kesibukan. Tapi ala kulli hal Masya Allah, meskipun beliau tengah dalam perjalanan, ya, tapi beliau selalu menemani kita ya dalam kajian-kajian Masya Allah. Jazakumullah khairan jaza kepada Syekhuna Gurunda Ustaz Abdul Aziz. Semoga beliau senantiasa dan saya untuk selalu membersama kita semua. Jadi untuk oleh-oleh kita pada hari ini perlu kami sampaikan surat Ali Imran ayat 133 sampai 136, lanjutkan surat 3 sampai 112 hingga 114, kemudian surat 17 ayat 7 sampai 9, kemudian beliau juga mengambil surat Al-Fajr ayat terakhir. Ya, jadi Qadarullah, poin yang disampaikan adalah tadi di akhirnya adalah istiqamah. Sebagaimana kita mengambil tema istiqamah dalam dakwah. Jadi istiqamah itu sebenarnya disampaikan oleh Gurunda bahwa mana hamba-hamba yang beriman dan mana hamba yang tidak beriman. Karena lihat dari istiqamahnya. Mana am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'malul ladzina amanu wa lidan jahadu minkum wa lidan sabaru. Ya. Baik, untuk itu mohon kepada Gurunda Ustadz Abdul Aziz untuk membacakan doa dan munajatnya untuk kita hari ini. Pada Gurunda, pada teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا. اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا وأجرنا
Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari struktur dan agenda kerja dari DPC Tapos. Untuk yang pertama, izinkanlah di momen yang baik ini, walaupun beberapa sudah mengenal dan mengetahui struktur dari kepengurusan, namun tidak ada salahnya saya akan bacakan ulang. Dan untuk para ketua bidang, nanti yang online silakan ketika dipanggil namanya untuk men-unmute dan mengaktifkan kameranya untuk menyapa para peserta di Zoom ini. Kalau untuk BPH, insya Allah sudah pada mengenal semua. Sini ya. Jadi ketua DPC Ustadz kita sudah muncul dan sudah sering dan sudah tampak di beberapa media-media, baik media online maupun berita-berita dan spanduk-spanduk yang ada, yaitu Ustadz Mahmuri Raskaman. Dan beliau membawahi kita semua, antara lain sekretaris saya sendiri, Muhammad Irfan, lalu dibantu oleh Bapak Sidik Hendro dan Bapak Muhammad Ridho untuk di bidang informasi dan teknologi. Lalu untuk humas publikasi dan promosi, yaitu Bapak Muhammad Sahal dan Bapak Sanjawandi, dan alhamdulillah beliau kerjanya sudah kencang, jadi teman-teman sudah bisa melihat bagaimana publikasi-publikasi kita, kiprah-kiprah DPC Tapos selama ini. Lalu untuk kesekretariatan, itu nanti akan dipandu oleh Bapak Udin Sastra, Bapak Zulfiansah, dan Bapak Umar sebagai yang mengkomandoi di sekretariat DPC kita. Untuk bendahara Bapak Nuryana, jadi sudah juga sering tampak di spanduk dan lain sebagainya. Dan untuk bidang-bidang, nah ini kepada bidang-bidang, bagi yang namanya dipanggil silakan untuk mengaktifkan kameranya.
Untuk bidang kaderisasi Bapak Agus Wardi sebagai MC, dibantu oleh sekretarisnya Bapak Agus Purwanto, lalu seksi keanggotaan Bapak Abu Hanifah, lalu dipandu anggota pelopor Bapak Firdaus Zen, lalu seksi anggota penggerak dan pendukung Bapak Slamet Riansah, lalu seksi rekrutmen Bapak Sofwan Abdul Salam, seksi seleksi anggota Bapak Faruk Ansori, dan seksi pembinaan anak anggota Ibu Titin Komariah. Untuk seksi pelatihan dan kurikulum Bapak Joko Witauro dengan anggotanya Bapak Setiaji. Untuk bidang perempuan dan ketahanan keluarga, ini dipandu oleh Ibu kita, Ibu Ratu Firna Mustafa Hamamah. Silakan Ibu ada hadir di Zoom online. Assalamualaikum Bu Firna. Oh, anaknya lagi dirawatnya. Dibantu oleh sekretarisnya Ibu Rahayu, lalu Biro Ketahanan Keluarga Ibu Lilis Daryati, dengan anggotanya Ibu Puryanti, Ibu Era Novrianti, dan Ibu Heni Kusumawati. Untuk masih di bidang perempuan dan ketahanan keluarga, untuk hubungan kelembagaan perempuan akan dikomandoi oleh Ibu Azizah Hussein, dengan anggotanya Ibu Siti Nurfaizah dan Ibu Zulianti. Untuk bidang kepemudaan, ini anak muda kita, walaupun sudah berkeluarga tapi senantiasa tetap muda, yaitu Bapak Agus Tiar. Silakan muncul di monitor. Assalamualaikum Pak Agus. Ayah ada ya? Kamera nggak nyala ya? Baik, kita langsung aja ya. Ada? Siap? Oke, wah lagi naik motor nih, Masya Allah. Tetap semangat ya Pak ya. Ya, dengan wakil ketuanya adalah Bapak Agus Setiawan dan timnya Pak Sekretaris Bapak Syafiq Rozin Al-Hafiz. Untuk bidang kepanduan, itu ketua bidangnya adalah Bapak Sudiarso. Assalamualaikum Pak Sudiarso, ada? Nggak ada. Dengan anggotanya Bapak Surono dan Pak Zulhendri. Dipandu oleh seluruh tim kepanduan. Tim kepanduan kita udah cukup kenceng gitu ya. Udah ngebantu untuk kemarin buat biopori di beberapa kelurahan. Lalu juga penyemprotan dan menjaga kegiatan-kegiatan kita selama ini. Jazakumullah kepada antum semua kepanduan. Antum menjadi andalan kita semuanya. Lalu untuk bidang pemenangan pemilu dan pilkada, itu akan dikomandoi oleh Bapak Agung Cahyadi. Nah, ini pembesar Cilangkap nih. Assalamualaikum Pak Agung Cahyadi. Ada? Atau mungkin ikut Zoom istrinya atau gimana? Yang juga ditemani oleh Bapak Agus Purwantoro. Nah, jadi kalau Pak Agung Cahyadi selama ini mikirin Cilangkap, sekarang udah cakrawalanya cakrawala ketaposan lagi gitu. Bukan kecilangkapan, tapi udah ketaposan gitu. Assalamualaikum Pak Agung. Masya Allah, Pak Haji, mantap. Untuk bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial, akan dipandu oleh Bapak Siswanto. Alhamdulillah hadir di sana. Silakan Pak Sis, biar muncul di monitor, biar yang lain kenal juga. Walaupun udah pada kenal sebenarnya. Ya, inilah Bapak Siswanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh ikhwah dan akhwat, dan khususnya untuk bidang kesra, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mari sama-sama kita sambut arahan, seruan, dan instruksi dari struktural untuk sama-sama berkontribusi dalam kegiatan dakwah kita. Dan semoga Allah senantiasa menguatkan stamina dakwah kita
sampai kita capai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah pada Pak Haji Siswanto, dan Pak Siswanto akan ditemani oleh pengusaha kita Bapak Imam Khudori bersama para dokter yang ada, lalu Dokter Erli, Dokter Keti, Dokter Lita, dan Dokter Epa. Lalu untuk bidang pembangunan keumatan dan dakwah itu akan dikomandoi oleh Bapak Abdul Hakim dengan anggotanya, salah satunya adalah Ibu Rohyati. Pak Abdul Hakim ada? Assalamualaikum, Ustaz Hakim. Nggak muncul gambarnya? Ya, kita langsung. Yang terakhir adalah bidang pemberdayaan jaringan usaha dan ekonomi kader. Yang kemarin agendanya Masya Allah sudah berjalan, membantu warga mengadvokasi warga untuk mendapatkan hak-haknya yang kaitannya dengan UKM. Kepada Bapak Purwantoro atau yang kita kenal bersama Pak MTGW. Assalamualaikum Pak MTGW. Waalaikumsalam. Lagi di jalan juga nih. Iya, lagi di jalan. Di jalanan. Pak MTGW, Pak Purwantoro akan ditemani oleh Bapak Edi Sasmita. Jadi rekan-rekan sekalian, para anggota, para simpatisan dan warga sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kami, susunan pengurus kami DPC Tapos. Marilah sama-sama kita bersinergi, bekerja sama, kita bangun sama-sama Tapos ini, dan kita jadikan Tapos ini menjadi wilayah yang berkah bagi kita semuanya. Dan oleh karena itu, guna rapihnya jalannya kegiatan kita, dan juga rapihnya kegiatan administrasi kita dan koordinasi kita, insya Allah kita akan mengadakan raker di pertengahan Juni sampai sampai akhir Juni. Kita sambil menunggu juga jauhlah dari DPD kita untuk memberikan pengarahan, insya Allah dalam 1-2 pekan ini dari hasil raker yang ada, DPD akan jauhlah ke beberapa DPC untuk memberikan arahan. Setelah itu kita akan mengadakan raker. Yang berikutnya terkait dengan target dari kegiatan-kegiatan kita sebenarnya yang selama ini selalu sudah dipaparkan dari tingkat DPP sampai dengan tingkat DPD, yaitu target sebenarnya cuma 2, yaitu penambahan kualitas dan kuantitas kader, itu satu. Lalu yang kedua adalah pemenangan, baik pemenangan di pilkada, pemenangan pemilu, atau pemenangan pilpres. Jadi kepada para struktur, silakan nanti kepada para bidang untuk membuat agenda-agenda kerja yang orientasinya itu pemenangan dan penambahan kuantitas dan kualitas kader. Nah, salah satu ukuran dari kuantitas kader adalah terdaftarnya beberapa warga kita akan menjadi anggota dari PKS. Oleh karena itu, dari DPP itu sebenarnya sudah menyediakan wahana, Bapak-Bapak sekalian, bagi yang berminat dan ingin bersama-sama dengan kami, silakan untuk mulai bisa menjadi anggota PKS dengan masuk ke website daftar.pks.id. Mungkin di sini host bisa nulis di di message-nya, atau mungkin bisa simulasi sedikit. Silakan buka daftar.pks.id. Nah, di situ nanti Bapak-bapak sekalian bisa menjadi resmi tuh menjadi anggota PKS. Selama ini mungkin kita hanya mengaku-ngaku gitu ya, kita sebagai kader atau apa gitu, ternyata belum ada di datanya. Nah, silakan sini. Nah, ini dia. Silakan nanti akses atau mungkin udah mulai mencoba ke daftar.pks.id, daftarkan diri Anda semuanya, nama, mungkin bisa kasih contoh dengan dummy gitu ya, nick dan lain sebagainya, nama lengkap, tempat tanggal lahir, nama panggilan dan sebagainya, sampai dengan terakhir submit, nanti akan diberikan kartu anggota virtual. Ada alamat, baik alamat saat ini maupun alamat sesuai dengan KTP. Nah, jadi setelah nanti diverifikasi oleh tim administrasi kami,
akan diberikan akan tercetak kartu anggota secara virtual yang ada barcode-nya, dan itu resmi dari DPP PKS yang ditandatangani langsung oleh Presiden PKS dan Sekjen DPP PKS. Nah, yang berikutnya terkait dengan kegiatan pelaksanaan kegiatan internalisasi pembinaan anggota, maka dengan halal bihalal ini kami dari BPH DPC meresmikan atau tidak meresmikan secara nggak resmi kali ya, untuk kegiatan UPA akan dimulai kembali terhitung dari pekan ini dan pekan depan. Silakan kepada ketua UPA sekalian, unit pembinaan anggota, untuk mulai membuka kelas-kelasnya untuk berkoordinasi dengan para anggotanya. Jadi sudah mulai, dan silakan dimutabaah kegiatan-kegiatan kita sebelumnya, baik yang di Ramadan atau lain sebagainya. Salah satunya di sini yang akan saya umumkan adalah dari kegiatan kita selama Ramadan, bagaimana capaian ziswaf kita. Dan jazakumullah khairan katsira kepada anggota PKS semuanya. Inilah bentuk dari kepedulian sosial dari para anggota PKS, bahwa kita menyalurkan zakat-zakat yang ada, baik zakat kita, infak, sedekah kita, maupun para keluarga kita. Sehingga pada tahun ini, tahun 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 2021, kita menyalurkan sebesar 1.440.528.591. Allahu Akbar. Dan ini naik dari tahun sebelumnya, yaitu untuk tahun sebelumnya sebesar 843.203.356. Naik 61%, Masya Allah, Allah Akbar. Jadi di pandemi ini, atau mungkin di resesi ini, mungkin awalnya kita pesimis gitu. Kita mungkin ekonomi lagi sulit, tapi insya Allah anggota-anggota PKS, warga-warga itu sudah memahami. Mungkin kita semua ini adalah orang-orang yang sudah memahami bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Oleh karena itu jadinya malah jadi naik nih. Situasi makin sulit malah jadi naik. Zakat, infak, sedekah kita jadi naik. Dan dari jumlah tersebut, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beberapa anggota yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah kepada yang berhak, antara lain dari tingkat capaian ini nggak apa-apa, kami umumkan ya sebagai motivasi, yaitu yang berhasil menyalurkan dan menyalurkan zakat, infak, yang sedekah kepada yang berhak. Yang pertama adalah ini 5 besar, Ibu Ari Purwati Ningsih sebesar 79 juta. Lalu ini ketua DPC kita, ini aktif sekali gitu ya, menyalurkan zakat, infak, sedekah, sehingga beliau menyalurkan 54.154.000 rupiah. Dan Ibu Ninda Virilia Sasmita sebesar 51.955.000. Lalu yang keempat, Bapak Muhammad Irfan sebesar 44.930.000. Dan yang terakhir, yang 5 besar, yaitu Ibu Yesta Jualita. Jazakumullah kepada antum semua yang telah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba bagi kita untuk kita bisa menyalurkan zakat, infak, sedekah kita, sehingga peran sosial kita semakin terasa di tengah orang-orang yang membutuhkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pengumuman yang ada. Mudah-mudahan acara kita ini dapat menjadi acara awalan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Tadi kegiatan ke DPC-an, lalu juga kegiatan
pembinaan kita bersama para ketua kelas kita. Kita buka lagi kegiatan UPA kita dan kita menerima dengan senang hati baik para warga dan lain sebagainya yang ingin ikut serta bersama kami untuk mendaftarkan diri, salah satunya melalui website yang telah kami umumkan. Dari saya itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi pengumuman-pengumuman yang disampaikan oleh Sekretaris DPC Tapos, Ustadz Irfan. Dan inilah akhir dari perjalanan acara kita pada sore hari ini. Semoga kita semua orang-orang yang bergerak di bidang dakwah ini selalu istiqomah di jalan dakwah insyaallah. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan baca istighfar dan doa kafaratul masjid. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan keluar dulu, akan difoto. Ya, foto bersama-sama yang ada di Zoom. Foto bareng-bareng yang ada di Zoom. Ya, untuk buka wajah-wajahnya. Masya Allah. Siap, pasang wajah secantik dan seganteng mungkin. Yang pakai masker dibuka maskernya. Sudah siap? Petugas untuk moto. Istri saya ada enggak tuh? Jangan udah keluar nih. Siap, 1, 2, 3. Ya, berikutnya. Siap. Siap, bersabar, ini ujian. Siap. 1. Nunggu keluar semua tuh. Mohon yang masih di mute dibuka. Yang masih di mute wajahnya dibuka. Mohon dibuka semua biar kelihatan. Masih banyak yang tertutup tuh. Masih banyak tertutup, dibuka dulu semua. Mute-nya dibuka, unmute. Ya, kameranya dibuka, kamera. Masih ada yang ditutup. Masih ada yang ditutup, mohon dibuka semua. Mute kameranya dibuka, biar kelihatan semua. Jangan hanya namanya yang terlihat. Masih banyak tertutup. Oke, yang nggak mau nggak apa-apa. 1, siap ya? Coba senyum semua. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah. Ada lagi? Cukup? Satu lagi? Oke, satu lagi siap. Siap. Mohon dibuka mute-nya. Kameranya. Dibuka kameranya. Afwan. Dibuka kameranya. Pasang wajah yang terbagus mungkin. Nah, siap?
Agus Purwanto kemana nih? Siap, 1, 2, 3. Oke. Ada lagi? Cukup ya? Ya, demikian. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk meninggalkan Zoom ini.